Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyu. Waalaikumsalam Pak Agus, luar biasa. Gimana kabarnya hari ini, Moderator Pak? juga. Alhamdulillah sehat Pak Agus, seger was gemuk. Masya Allah. Oke. Ini Pak, maaf ini kemarin sudah Pak ajak ngobrol tapi belum sempat. Baru kita via video conference gak apa-apa ya? Siap, yang penting ada solusi Pak Agus. Baru ini. Maaf ini sebelumnya saya off cam ini karena dalam perjalanan Pak Wahyu. Siap Pak Agus, nggak apa-apa, yang penting suaranya jelas. Gimana nih Pak Wahyu? Ada penting kok pengen ngobrol itu ada apa sebenarnya Pak Wahyu? Sebelumnya selamat ya Pak Agus ya, dapat apresiasi luar biasa dari Pring Sewu ya Pak Agus ya. Terima kasih Pak. Luar biasa Pak Agus, saya tukang lihat statusnya Pak Agus iri. Ya. Jadi gimana Pak? Kenapa Pak Agus bisa sebegitu inovatif, sebegitu terkenal, bisa memberikan pembelajaran, pengajaran ke teman-teman yang lain. Luar biasa loh Pak Agus. Jadi sepertinya itu Pak Agus itu tempat bersandar untuk guru-guru yang mulai merasakan ya apa ya children blues itu apa ya Pak Agus ya? Mulai mangkel sama anak-anak itu Pak Agus. Kok mangkel gimana Pak? Mangkel sama anak-anak gimana? Iya, jadi gini Pak Agus. Saya itu kan ngajar olahraga di kelas kecil Pak Agus. Selama ini saya terbiasa ngajar di kelas besar. Tahun ini saya dikasih kelas kecil, kelas 1, 2, 3. Di kelas 1 itu ada kendala. Jadi saya mengajar anak kelas 1 olahraga. Jumlahnya itu satu kelas 30-an siswa. Ya. Entah kenapa setiap hari ketika sudah mau mengajar di kelas itu tuh saya kok seperti gamang ya Pak, apa ya, rasanya kayak males, kayak bosen, kayak boring, kayak capek sendiri gitu loh Pak Agus. Karena mengajar di stadion kelas tinggi, ya mungkin lebih responsif Pak ya. Iya. Apa langsung nyantel gitu ya Pak ya. Indikasi kelas 1. Nambah gitu ya. Oke, jadi obrolan kita nanti ini tujuannya apa nih? Masalahnya itu tujuannya nanti pengennya gimana Pak? Jadi pokoknya pengennya tuh saya tuh kalau ngajar itu kayak Pak Agus itu loh. Anak bisa diam, bisa tenang, bisa mendengarkan dan melakukan perintah Pak Agus itu dengan apa namanya suasana yang tidak begitu mengganggu atau enggak begitu gaduh gitu Pak Agus. Karena jujur Pak Agus, ada 2 anak kami itu yang mohon maaf notabene berkebutuhan khusus, hiperaktif. Jadi kalau ngajar itu yang lainnya manut, yang 2 ini ganggu. Walah, temennya dijegali, temennya dijongkrok nih. Yang hal-hal yang sudah Bapak lakukan ya, sudah Bapak coba terapkan nih di satu pembelajaran itu apa Pak? Yo, udah tak buat video sebelum ngajar, video pembelajaran. PowerPoint. Iya, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit diam. Menit ke-7 mulai lagi, temannya lagi diam, dia teriak mengganggu yang lain lagi. Nah, metode bermain. Ketika kita melakukan permainan di lapangan berkelompok, dia pakai aturan sendiri, buat kelompok sendiri gitu. Efeknya apa? Efek dari sampean melakukan seperti itu Pak? Gimana Pak Gus? Efek dari sampean coba sampai dari nonton video itu tadi menasihati itu dengan modifikasi pembelajaran sudah ada efeknya belum Pak yang terlihat gitu? Iya, efeknya sudah sih Pak Gus. Ya memang pertama kali saya pakai konvensional karena saya pengen pembelajaran itu seperti
kawan-kawan yang lain, pakai buku, sesuai dengan buku. Nah, nggak taunya memang itu tidak mencakup kebutuhan anak tersebut. Akhirnya saya modifikasi pembelajaran itu menggunakan metode saya, yaitu metode dengan gaya saya, melihat, menonton, melakukan, bermain, dan lain sebagainya. Ya, mulai ada perkembangan sih Pak Agus, setidaknya. Cuman ya tadi kadang-kadang saya harus ekstra begitu Pak Agus. Jadi kalau menerapkan metode kayak gitu lebih ekstra gitu ya. Iya. Menurut Bapak, menurut penilaian Bapak itu punya kelebihan apa sih Pak? Jadi sama teman-teman. Kalau Ya, kelebihan, ya. Nah, iya. kelebihannya apa sih Pak? Kalau kelebihan, saya itu suka bermain dengan anak-anak, terus senang bercerita, senang mengajak anak-anak di lapangan bernyanyi. Seru itu Pak. Iya Pak Agus, itu kelebihannya. Dari kekuatan Bapak. Ini kan berarti bisa diterapkan Pak ya di pembelajaran Pak ya. Ya ini baru mau coba-coba ini, makanya saya bingung mau pakai yang mana ini. Makanya saya ke Pak Agus kemarin kan. Setelah ke Pak Agus belum sempat datang, saya pakai coba-coba bermain, bernyanyi, modifikasi. Respon anak yang respon positif itu ketika Bapak seperti apa Pak? Kalau di kelas. Terutama di dua anak ini. Lebih kepada bermain Pak Agus. Jadi pembelajaran itu langsung dilakukan di alam terbuka. Seperti contoh, ya kemarin belajar tentang keseimbangan. Kalau pakai balok titian di sekolahan itu, baloknya yang diambil bawa lari sama anak itu. Nah, setelah saya ajak di luar, saya lewat pematang sawah, alhamdulillah dia bisa mengikuti sepanjang perjalanan. Anak itu diam dengan senang hati, maksudnya tidak keneh-keneh, tidak lari sana lari, tapi dengan hati-hati bisa melewati pematang sawah dengan senang. Itu Pak Agus. Berarti oleh guru-guru merdeka itu ada gaya belajar macam-macam belajar Pak ya. Iya Pak Agus. Dua anak ini menurut Bapak ini termasuk yang mana? Masuknya kayaknya lebih kepada pembelajaran dengan inovasi sesuai dengan kebutuhan mereka Pak Agus. Nah, mereka ini gaya belajarnya gimana Pak? Gaya belajarnya seperti learn by doing. Jadi langsung aja, nggak usah dipakai ceramah. Anak itu pokoknya karepe keinginan dia ya namanya latihan keseimbangan ya langsung di galengan, di pematang sawah. Latihan lompat ya harus di di paretan gitu, yang menantang. Ya, itu kan udah tua ya Pak ya. Bagus. Menurut ternyata anak itu kalau dia ada belajar model kinestetik itu kan ternyata ilmunya bagus Pak. Iya. Kenapa nggak seperti itu aja Pak? Belajarnya Pak. Cuman kan kemarin itu Pak. Kalau sampai pikir-pikir, berarti itu kan anak sampean itu mayoritas itu kan seperti apa? Iya Pak Agus. Kadang-kadang tuh saya nggak enak sama kawan-kawan loh Pak Agus. Kawan-kawan itu ngajar berdasarkan buku panduan, terus RPP yang sudah ada di dalam buku, sehingga mereka teratur. Kalau saya buat dengan gaya kayak gitu, kadang-kadang saya agak malu. Kui ngajar apa, mungkin semacam itu Pak Agus. Ya apa-apa Pak. Kan emang seperti itu Pak, kurikulum merdeka Pak. Gitu. Oh semacam itu. Jadi nggak apa-apa itu Pak Agus. Bapak itu sudah sangat bagus sekali malah Pak, menurut saya. Itu melanggar peraturan nggak Pak Agus? Sudah melanggar peraturan yang belajarnya melanggar peraturan. Gitu.
Saya kan kadang-kadang ketakutan loh Pak Agus. Ketakutannya nggak taunya yang saya lakukan ini kayaknya salah enggak gitu Pak Agus. Nah, insya Allah nggak salah. Kalau menurut pandangan saya malah itu belajarnya aktif banget, terus sekali seperti anak sangat mudah memahami kalau sampai belajar seperti itu. Gitu Pak Agus ya. Nah, dari obrolan kita itu kira-kira sampai ya sampai yang bisa sudah Gimana Pak Agus? Sudah ketemu Pak Agus. Iya, terima kasih Pak Agus ya. Akhirnya saya menemukan titik temu bahwa memang permasalahan itu sebenarnya bukan di anaknya tapi di cara saya mengajar mungkin Pak Agus. Saya kurang begitu memahami dan kurang yakin dalam mengajar Pak Agus. Nah, langkah sampai nih yang akan sampai lakukan nanti. Yang akan saya lakukan pertama saya akan berusaha merubah gaya mengajar yang tadinya berusaha untuk seperti teman-teman, saya pengen dengan gaya saya, dengan sesuai kepribadian saya. Terus yang kedua, saya pengen merubah atau memodifikasi modul ajar yang selama ini saya punya dengan menyesuaikan kebutuhan anak, karena memang tidak semua anak bisa melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan buku yang panduan. Mungkin gitu Pak Agus. Kira kapan mau dimulai diterapkan? Besok berarti Pak Agus. Besok saya sudah masuk di kelas itu pas, mantap. Iya. Berarti mulai malam ini. Iya, mulai malam ini coba saya akan membuat itu Pak Agus ya. Besok materinya apa itu Pak? Kalau besok materi kita masih tentang ini Pak Agus, flexibility atau kelenturan Pak Agus. Oke, nanti bisa langsung terangkan gitu Pak. Mungkin lentur aja ya. Iya, mungkin besok anak-anak akan saya ajak naik gunung sambil main kapal-kapalan. Oh, ya. Saya tunggu Pak. Saya tunggu nih kabar baiknya nih. Nanti responnya seperti apa? Apakah cara tersebut nanti berhasil untuk membuat anak tadi lebih paham gitu, dan tentunya lebih menyenangkan baik untuk sampaian apapun untuk muridnya gitu. Siap Pak Agus. Terima kasih Pak Agus ya. Thank you Pak Agus atas sarannya. Luar biasa. Memang hebat guru satu ini, luar biasa. Mantap. Terima kasih Pak Agus. Yang kita dapatkan setelah ngobrol ini apa nih Pak? Yang saya dapatkan banyak sekali, ternyata saya selama ini salah persepsi. Kedua, saya sudah menemukan masalah itu di diri saya, bukan di siswanya Pak Agus. Ya, saya akan berusaha Pak Agus untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih Pak Agus. Dulu kabar baiknya Pak. Siap Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus.